Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas preview match sebelum final FA Cup antara Chelsea melawan Manchester City yang akan diadakan di Wembley pada hari Sabtu jam 9 malam. Nah ini gue ada rencana untuk watch long live react bersama Ole dan teman-teman Gerombol lain. Jadi pastikan kalian semua update di Instagram gue dan join ya nanti di live react final FA Cup ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Malaysia, True Blue dari Anyer, dan True Blue dari Jakarta. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join dan pengen selalu update berita mengenai Chelsea, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja. FA Cup merupakan salah satu kompetisi tertua yang ada di Inggris sampai saat ini ya. Ini salah satu kompetisi yang unik karena mempertemukan hampir seluruh tim dari seluruh tier kompetisi di Inggris ya, mulai dari yang semi profesional sampai dengan yang top of the top league. Nah ini perjalanannya sebenarnya sangat panjang dari awal musim. Biasanya berawal dari babak kualifikasi ya, itu isinya ada ratusan tim, kemudian maju lagi walaupun berformat kompetisi dan knockout. Tapi perjalanan FA Cup ini sangat panjang sampai akhirnya terpilih 2 tim di partai final. Nah itu kenapa FA Cup ini begitu tersohor sebenarnya di ranah Inggris sendiri. Selain sebagai salah satu kompetisi tertua, FA Cup juga merupakan salah satu kompetisi paling digemari di Inggris karena bukan hanya tim-tim top tier yang berlaga di sini, tapi juga banyak kejutan. Biasanya tim-tim Championship atau bahkan divisi ketiga ini bisa melaju sampai ke babak 16 besar ataupun semifinal ya. Nah di partai FA Cup musim ini sendiri, Southampton itu adalah tim dari divisi 2 yang berhasil melaju sampai ke partai semifinal dan cukup merepotkan untuk Manchester City di pertandingan sebelumnya ya. Nah FA Cup sendiri ini di partai semifinal ya, sebagai reminder Chelsea berhasil mengalahkan Leeds United setelah dipecatnya Liam Rowe Senior, dan di Leeds United sendiri Chelsea berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-0. Sedangkan Manchester City ini berhadapan dengan Southampton dan berhasil menang 2-1 atas Southampton. Di partai final sendiri ini akan menjadi gelaran ke-17 buat Chelsea berada di partai final FA Cup saat ini ya. Chelsea sendiri di partai final FA Cup ini dalam misi untuk memutus kutukan Wembley ya. Ini menjadi momentum krusial bagi Chelsea untuk menyelamatkan musim ini karena di tengah-tengah musim terburuk ini alangkah indahnya jika Chelsea mampu mengangkat piala FA Cup. Walaupun banyak pihak yang pesimis, termasuk gue juga ya, di video Blue Room sebelumnya, gue, Ole, dan Wanda itu juga merasa bahwa kelihatannya Chelsea akan sulit untuk memenangkan partai final FA Cup ini. Terutama setelah di pertandingan Manchester City melawan Crystal Palace, ini City melakukan banyak rotasi, mempersiapkan diri untuk para pemain terbaiknya dimainkan di partai final FA Cup. Kita tahu kemenangan melawan City sendiri ini sudah terjadi terakhir kali sejak tahun 2021, yaitu di partai final Champions League di mana Chelsea berhasil mengangkat The Big Ears untuk kedua kalinya ya. Setelah itu Chelsea tidak pernah menang sama sekali melawan Manchester City, dan di pertemuan terakhir Chelsea hanya mampu menahan imbang Manchester City 1-1 lewat goal scrimmage yang terjadi di menit akhir dari Enzo Fernandez. Sama-sama McFarlane di partai Premier League ya, di putaran kedua itu Chelsea dipimpin oleh McFarlane maju ke Etihad Stadium. Dengan gagah berani McFarlane berhasil membuat gebrakan ya di kala itu dengan membawa Chelsea berhasil meraih 1 poin di Etihad Stadium. Dan kembali lagi McFarlane yang akan memimpin pertandingan final FA ini, dan setelah tampil begitu impresif di pertandingan matchday ke-36 lawan Liverpool kemarin, ini McFarlane yang mengubah situasi setelah cederanya para winger Chelsea ya di pertandingan matchday ke-36 dengan memasang struktur 3 back di belakang. Ternyata struktur 3 back yang diterapkan oleh McFarlane ini justru membawa banyak sisi positif bagi Chelsea di pertandingan matchday ke-36. Akhirnya Chelsea harusnya bisa menang melawan Liverpool di Anfield, tapi sayangnya memang ada beberapa kontroversi ya, termasuk anulir gol dari Cole Palmer karena offside Marco Correa dan juga penalti yang tidak diberikan lewat pelanggaran dari Joe Pedro di pertandingan tersebut. Nah ini di laga final FA Cup ini ya, Chelsea harus memutus kutukan karena di beberapa gelaran ya, 6 laga final domestik terakhir di Wembley ini Chelsea tidak pernah menang ya di Wembley, terutama di partai final FA Cup. Dan Chelsea sendiri sudah masuk ke final FA Cup dengan
pertandingan yang akan diadakan di akhir pekan ini, berarti Chelsea sudah mencatatkan 17 kali pertandingan final FA Cup dan ini menjadi tiga besar klub yang berhasil atau bermain paling banyak di partai final FA Cup. Ada Manchester United di urutan pertama dengan 22 kali berada di FA Cup final dan berhasil menjuarai 13 kali. Ada Arsenal dengan 21 kali ke partai FA Cup final dan berhasil menjuarai 14 kali, dan Chelsea 17 kali dan berhasil menjuarai FA Cup sebanyak 8 kali. Jadi saat ini situasi masih 50-50 dari rekor buruk Chelsea di partai final FA Cup dengan kemenangan Chelsea di partai final FA Cup. Jadi penentuannya adalah partai final di musim ini apakah akan menjadi babak baru yang jauh lebih baik bagi Chelsea dalam sejarahnya di partai final FA Cup. Di beberapa pertandingan terakhir ya, Chelsea berhasil menembus partai final. Selain di musim ini, tahun 2022 Chelsea berhasil ke partai final FA Cup melawan Liverpool dan hasil imbang 0-0 terjadi di 90 menit dan perpanjangan waktu, dan akhirnya Chelsea harus kalah di dalam adu penalti melawan Liverpool ya. Dan di partai final 2021, di momen kita memiliki kesempatan untuk merayakan double winner, Chelsea kalah 0-1 dari Leicester City. Dan di partai final 2020 ini Chelsea kalah 2-1 melawan Arsenal di Wembley. Terakhir Chelsea menang itu di partai final FA Cup 2018 ya. Ini gol yang dicetak oleh Eden Hazard di menit ke-22 dari titik penalti pada saat itu. Nah, pertandingan melawan Manchester City di partai final FA Cup ini merupakan pertama kali untuk Chelsea, dan semoga aja ini akan mengubah jalur cerita Chelsea di musim ini ya, karena memenangkan partai final terutama untuk Bluco di eranya ini salah satu menjadi top tier league juga harusnya ya, dan benar-benar diseriusi oleh Bluco supaya membawa FA Cup ini kembali lagi ke Stamford Bridge. Nah, menurut kalian apakah Chelsea mampu untuk memenangkan partai final ini dengan rotasi yang sudah dilakukan oleh Pep Guardiola di Manchester City ya pada saat melawan Crystal Palace, dan juga kemampuan Manchester City yang begitu versatile di musim ini, yang memiliki banyak pilihan dan opsi serangan, begitu juga di lini tengah. Dan saat ini Manchester City sedang dalam misi untuk mendapatkan Premier League juga, mematahkan keunggulan dari Arsenal ya, menyisakan 2 laga lagi, dan ini akan sangat menarik. Tadinya gue berpikir dengan seriusnya Pep Guardiola melawan Crystal Palace ya, memasang para pemain utamanya dan juga bermain dengan high intensity, ini akan membawa keuntungan bagi Chelsea ya. Tapi di press conference-nya Pep Guardiola cukup mengakui bahwa pertandingan yang digelar di London ya melawan Crystal Palace ini cukup menguras energi mereka karena travel time dan juga back and forth yang terjadi. Nah, ini yang akan mungkin bisa dimanfaatkan oleh Chelsea untuk pertandingan kali ini, karena Chelsea sudah beristirahat 1 minggu full ya, dan sudah mendapatkan libur juga, dan semoga aja ini lebih fresh, dan modal hasil imbang melawan Liverpool ini bisa menjadi pelajaran berarti untuk mempersiapkan diri di partai final ini ya. Kita mulai aja 11 pemain yang menurut gue harus dimainkan di partai final ini ya, karena ada kesempatan bagi Chelsea, bukan tidak ada kesempatan, walaupun gue pesimis, tapi kepentingan Manchester City untuk memenangkan Premier League ya, ini harusnya jauh lebih besar daripada memikirkan final FA Cup. Tapi gue tahu Pep Guardiola pada saat sudah melangkah ke final ya, dia harus melakukan one last push untuk memastikan diri sebagai juara, dan Pep Guardiola pastinya tidak akan main-main di partai final dan mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Walaupun beberapa kali melawan Chelsea dia sempat overthinking ya, termasuk juga di Etihad pada saat Chelsea berhasil menahan imbang, dan yang paling ketara adalah di partai final UCL 2021 di mana di match tersebut Manchester City begitu menguasai pertandingan tapi tidak mampu membongkar pertahanan Chelsea, dan gue berharap di pertandingan ini hal serupa juga terjadi. McFarland bisa membuat struktur pertahanan yang baik dan menjaga para pemainnya agar tidak kolaps ya di tengah pertandingan dan switch off, sehingga bisa dengan mudah diekspos oleh para penyerang Manchester City. Ingat, defense itu adalah hal terpenting menurut gue di partai final ini. Tidak perlu muluk untuk membuat gol atau memburu gol di partai final ini, tapi mempertahankan gawang ya. Ini akan menjadi satu misi yang paling baik untuk memutus kutukan di Wembley. Kita mulai aja untuk 11 pemain ini. Di lini belakang ya, ini gue akan pasang Robert Sanchez dengan struktur 3 back yang gue mainkan, karena menurut gue formasi 3 back yang dimainkan melawan Liverpool ini sangat bisa diduplikasi dan dimainkan di partai final FA Cup.
Ada Jorel Hato, Liva Colwill yang sudah kembali dan dikonfirmasi oleh McFarland sudah siap untuk bermain di partai final, dan Trevor Chalobah yang harus bisa standby ya dengan kecepatannya untuk mengcover pergerakan dari Jeremy Doku maupun Erling Haaland maupun Phil Foden atau siapapun yang nanti akan dimainkan Cherki mungkin ya di lini serang Manchester City di pertandingan kali ini. Liva Colwill ini bukan sembarangan ya, hadirnya Colwill di Chelsea ya, di belakang Chelsea ini udah sempat gue bahas juga di Blue Room bersama Ole dan teman-teman juga. Hadirnya Liva Colwill ini membuat lini pertahanan Chelsea baik dari goalkeeper ya sampai ke depan ini merasa jauh lebih safety dan menemukan ritme yang jauh lebih baik lagi dan mampu mengintegrasikan diri jauh lebih baik lagi. Jorel Hato yang tampil cukup baik ya semenjak awal pertengahan musim ini juga menurut gue menjadi backup atau tandem yang cukup bagus bersama Liva Colwill. Tinggal satu lagi Wesley Fofana yang masih belum bisa menemukan performa terbaiknya. Ini gue berharap semoga Trevor Chalobah ya bisa menggantikan perannya dan bermain sebagai box defender untuk mempertahankan lini belakang Chelsea. Selain itu menurut gue dengan kehadiran Liva Colwill, lini depan di formasi 3 back ini bisa jauh lebih nyaman. Tapi untuk pertandingan kali ini sekali lagi gue tidak memburu gol. Gue justru pengen Chelsea jauh lebih mantap lagi untuk mempertahankan defense-nya ya. Dan di 4 pemain yang akan gue mainkan di lini tengah ini ada Moises Caicedo, Reece James, Pedro Neto ya yang akan gue pasang sebagai right wing back dan juga Marco Correa sebagai left wing back. Dengan tipikal pemain tengah yang lebih defensif di pertandingan ini, gue yakin Manchester City akan kesulitan untuk membongkar pertahanan Chelsea ya dengan double deck yang terjadi di setiap pertandingan, dan saat kita out of possession James Caicedo ini bisa menjadi bala bantuan ke belakang. Pedro Neto ini juga bisa menjadi salah satu winger dengan track back terbaik di Chelsea saat ini dengan physicality dia dan bisa membantu untuk menutup pergerakan dari Jeremy Doku maupun Cherki atau siapapun nanti yang akan dipasang di sisi kiri penyerangan dari Manchester City. Marco Correa tentu ini dengan formasi 3 back yang ditampilkan melawan Liverpool bekerja dengan sangat baik, bisa membantu serangan dan juga track back ke belakang untuk membuat lini pertahanan jauh lebih kuat lagi. Tapi dengan hadirnya Moises Caicedo dan Reece James, ini Marco Correa bisa dialihfungsikan menjadi salah satu inverted wingback yang bisa membantu serangan ya. Kita lihat di pertandingan melawan Liverpool, pergerakan Marco Correa ini sangat luar biasa, sangat licin dan juga bisa menjadi atau memanfaatkan celah-celah dan ruang sempit yang terjadi di lini pertahanan Liverpool pada saat itu ya. Belum lagi dengan crossing dan juga kemampuan dia sebagai pocket player ini yang menurut gue bisa banget dimanfaatkan dengan high line defense yang dimainkan oleh Manchester City ya. Walaupun kita tahu di sebelah kanan lini pertahanan City ini akan ada Matheus Nunes yang juga bermain sangat baik di beberapa pertandingan terakhir. Dan gue yakin sih harusnya Marco Correa ini mampu untuk mengekspos atau membuat celah ya dalam pertandingan ini walaupun Matheus Nunes ada di lini belakang ya. Dan hadirnya tekanan dari Marco Correa ini semoga aja membubarkan fokus lini belakang Manchester City dalam membangun serangan ya. Jadi tidak terlalu banyak overload yang terjadi ke lini tengah maupun lini belakang Chelsea dari seluruh pemain Manchester City karena mereka masih mengkhawatirkan pergerakan dari lini tengah Chelsea di pertandingan kali ini ya. Di 3 pemain depan ini gue akan mainkan Cole Palmer, Enzo Fernandez dan juga Joe Pedro. Ini Trisula yang bermain cukup gemilang di pertandingan melawan Liverpool kemarin ya. Cole Palmer jauh lebih baik permainannya di pertandingan melawan Liverpool dan berhasil mencetak gol walaupun golnya dianulir ya. Tapi menurut gue itu bukan yang harusnya dianulir ya. Sudah di rule out oleh Craig Dawson dan ini yang juga menjadi pertanyaan gue ya. Tapi terlepas dari itu, permainan yang ditampilkan oleh Cole Palmer dan juga Enzo Fernandez ini menurut gue bisa menjadi salah satu ancaman juga untuk lini belakang Manchester City. Lini belakang City ini bukanlah lini belakang tersolid saat ini, juga di beberapa pertandingan terakhir sering melakukan blunder ya, terutama pada saat pertandingan melawan Everton karena lamanya waktu City untuk membangun serangan ya, melakukan build up play di setiap pertandingan ini bisa menjadi bumerang untuk mereka. Switch off mungkin aja terjadi ya, collapse dalam defense di beberapa menit itu mungkin aja terjadi dan akhirnya terjadi blunder-blunder yang dilakukan oleh Mark Guehi di pertandingan melawan Everton. Walaupun gue yakin di partai final ini pasti secara mental mereka jauh lebih siap dan juga persiapannya jauh lebih matang karena kita tahu standar pemain Manchester City ini sangat tinggi dan juga Pep Guardiola ini selalu memiliki berbagai plan ya untuk memenangkan partai final. Tapi dengan adanya Joe Pedro, gue berharap ini bisa memanfaatkan ruang-ruang kecil yang terjadi dan juga
tekanan ya ke lini belakang Manchester City di pertandingan kali ini. Nah itu dia 11 pemain yang menurut gue bisa dimainkan di pertandingan kali ini karena kesempatan ini merupakan one of a kind di musim terburuk Chelsea ya. Chelsea masih bisa ke partai final FA Cup, itu sudah menjadi satu pencapaian tersendiri menurut gue karena nggak semua tim ini bisa maju ke partai final FA Cup ya. Dan McFarlane juga harus memanfaatkan peluang ini dengan sangat baik dengan memainkan seluruh pemain terbaik Chelsea di pertandingan ini ya. Karena setelah ini kita akan melawan Spurs. Walaupun berat, tapi gue yakin Chelsea mampu memenangkan pertandingan itu karena rekor melawan Spurs ini cukup baik dan setiap melawan sesama tim London biasanya Chelsea memiliki spirit yang jauh lebih baik lagi. Tapi kita fokus dulu ke partai final FA Cup ini dan 11 pemain yang sudah gue rancang ini ya. Gue rasa merupakan salah satu tim terbaik yang bisa menang melawan Manchester City di partai final FA Cup ini. Coba tulis pendapat kalian, menurut kalian siapa 11 pemain terbaik yang bisa dimainkan Chelsea di pertandingan kali ini untuk membawa FA Cup kembali ke London ya. Oke, that's it video for today guys. Thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga video ini supaya makin banyak yang tahu mengenai True Blue. Dan yang paling penting adalah subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan hype kalian di video ini akan sangat membantu gue ya. Apakah kalian optimis atau pesimis? Coba tulis di kolom komen di bawah dan pastikan kalian join bareng gue dan teman-teman Chelsea lainnya untuk watch along dan juga live react di channelnya Grombol ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once will always be blue. Up to Chelsea.